Pada suatu malam yang sunyi, ketika dunia seolah tertidur dalam gelapnya waktu, ada sebuah rahasia yang hanya berbisik di dalam hati para pencari Tuhan. Rahasia itu tidak tertulis dalam kitab-kitab tebal, tidak pula diajarkan dengan kata-kata panjang dalam majelis yang ramai. Ia hidup di dalam nafas, mengalir pelan bersama detak kehidupan manusia. Sebagian orang membaca kalimat pujian kepada Tuhan sekadar sebagai ucapan di bibir. Namun bagi para arifin, bagi mereka yang berjalan jauh menembus kabut diri, ada makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kata. Di dalam satu kalimat sederhana, Alhamdu, tersembunyi lautan makrifat yang tak bertepi. Dan di antara para wali agung yang pernah menyingkap rahasia itu, berdirilah seorang sosok yang namanya menggema melintasi zaman. Seorang sufi besar yang dikenal bukan hanya karena ilmu dan karomahnya, tetapi karena kedalaman hatinya dalam mengenal Tuhan. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya seperti bintang yang tidak pernah redup di langit sejarah spiritual Islam. Dari Baghdad hingga pelosok dunia, kisah hidupnya terus diceritakan sebagai perjalanan manusia yang menembus batas-batas kesadaran biasa menuju kedalaman makrifat yang jarang disentuh oleh manusia kebanyakan. Namun di balik semua keagungan itu, ada satu rahasia yang jarang dipahami dengan benar. Rahasia tentang pujian, rahasia tentang Alhamdu, rahasia tentang nafas hu. Dan rahasia itu tidak lahir dari teori. Ia lahir dari perjalanan panjang yang dipenuhi tangisan, kesunyian, dan pertempuran batin yang tak terlihat oleh manusia. Berabad-abad yang lalu, di sebuah wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan dunia, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu wali terbesar dalam sejarah Islam. Ia lahir di sebuah desa bernama Jilan, sebuah tempat yang sederhana namun diberkahi oleh kesalihan para penghuninya. Sejak kecil, kehidupan telah menanamkan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada ketenangan yang tidak biasa dalam tatapan matanya. Ada kedalaman yang membuat orang-orang di sekitarnya merasakan bahwa anak ini tidak akan menjalani hidup seperti kebanyakan manusia. Ibunya adalah seorang wanita solihah yang menjaga setiap suapan makanan yang masuk ke dalam tubuh anaknya agar tetap bersih dari yang haram. Ayahnya adalah seorang yang dikenal karena ketaatan dan kejujurannya. Dalam rumah yang sederhana itu, benih-benih kejujuran, ketakwaan, dan kecintaan kepada Allah mulai tumbuh dalam jiwa anak yang kelak akan dikenal sebagai Abdul Qadir. Namun perjalanan menuju makrifat tidak pernah dimulai dengan kemuliaan. Ia selalu dimulai dengan pencarian. Dan pencarian itu seringkali dimulai dari kegelisahan. Seiring bertambahnya usia, Abdul Qadir mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Dunia terasa seperti bayangan yang bergerak tanpa makna. Kehidupan manusia tampak sibuk mengejar sesuatu yang akan lenyap bersama waktu. Ia melihat manusia tertawa hari ini, lalu menangis esok hari. Ia melihat kekuasaan yang diagungkan hari ini, lalu runtuh tanpa bekas di masa depan. Di dalam hatinya, tumbuh satu pertanyaan yang semakin lama semakin kuat. Apakah kehidupan ini hanya tentang datang, hidup sebentar lalu pergi tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang memberi kehidupan itu? Pertanyaan itu menjadi api yang tidak pernah padam dalam jiwanya. Dan api itulah yang akhirnya mendorongnya untuk meninggalkan kampung halamannya menuju Baghdad, kota ilmu yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia Islam. Perjalanan menuju Baghdad bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melintasi gurun yang luas, menghadapi ancaman perampok, kelaparan, dan kelelahan.
Namun ada satu peristiwa yang kelak menjadi pertanda dari jalan hidupnya. Ketika rombongan perampok menghadang perjalanan mereka, seorang perampok muda bertanya kepada Abdul Qadir muda tentang harta yang ia bawa. Tanpa rasa takut, ia menjawab dengan jujur bahwa ia membawa uang yang dijahit di dalam pakaiannya. Jawaban itu membuat para perampok terkejut. Ketika pemimpin mereka bertanya mengapa ia tidak berbohong untuk menyelamatkan dirinya, Abdul Qadir menjawab bahwa ia telah berjanji kepada ibunya untuk selalu berkata jujur. Jawaban itu mengguncangkan hati sang perampok. Tangisan pecah di tengah padang pasir. Dan dari peristiwa itu, seorang perampok yang keras berubah menjadi manusia yang bertaubat. Seolah langit sedang memberi tanda bahwa jalan hidup Abdul Qadir bukan sekedar perjalanan seorang penuntut ilmu. Ia adalah perjalanan yang akan menyentuh hati manusia. Namun Baghdad tidak hanya memberikan ilmu, ia juga memberikan ujian. Di kota itu, Abdul Qadir belajar dari para ulama besar. Ia mempelajari tafsir, hadis, fikih, dan berbagai cabang ilmu agama. Kecerdasannya membuat banyak guru terkesan. Namun semakin banyak ilmu yang ia pelajari, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia temukan. Ilmu memberi pengetahuan, namun hatinya masih mencari sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa mengenal Tuhan bukan hanya tentang memahami ayat-ayatnya dengan akal. Ada jalan lain, jalan yang harus ditempuh dengan hati. Dan jalan itu adalah jalan tasawuf. Disinilah perjalanan spiritualnya benar-benar dimulai. Ia mulai mengasingkan diri dari keramaian dunia. Ia memilih kesunyian sebagai sahabatnya. Malam-malamnya dipenuhi dengan zikir yang panjang, sementara hari-harinya dipenuhi dengan puasa dan pengendalian diri. Bertahun-tahun ia menjalani kehidupan yang keras bagi tubuh, tetapi lembut bagi jiwa. Ia pernah hidup berhari-hari hanya dengan memakan daun-daunan di hutan. Ia pernah tidur di tanah yang dingin dengan langit sebagai atapnya. Namun di balik semua kesulitan itu, hatinya mulai merasakan sesuatu yang perlahan berubah. Ada keheningan yang semakin dalam. Ada kesadaran yang semakin tajam. Dan di dalam kesunyian itu, ia mulai memahami satu rahasia besar tentang kehidupan manusia, bahwa setiap nafas yang keluar dari tubuh manusia adalah amanah, dan setiap nafas membawa nama Tuhan. Pada suatu masa dalam perjalanan spiritualnya, Abdul Qadir mengalami sebuah pengalaman batin yang mengguncangkan seluruh kesadarannya. Ia sedang tenggelam dalam zikir yang panjang. Di dalam kesunyian malam yang pekat, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nafasnya terasa berbeda. Setiap tarikan nafas terasa seperti membawa kehidupan dari sumber yang tak terlihat. Setiap hembusan nafas terasa kembali kepada asalnya. Dalam keadaan itu, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kesadaran yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa manusia hidup di antara dua rahasia besar, tarikan nafas dan hembusan nafas. Di dalam tarikan nafas ada kehidupan, di dalam hembusan nafas ada pengembalian, dan di antara keduanya, manusia berdiri di hadapan Tuhan. Di saat itulah, ia mulai memahami makna tersembunyi dari satu kalimat pujian yang selama ini diucapkan oleh manusia. Alhamdu. Bagi kebanyakan orang, itu hanya ucapan syukur. Namun dalam kedalaman makrifat, Alhamdu adalah pengakuan total bahwa tidak ada satupun kebaikan yang berasal dari diri manusia. Semua berasal dari Allah, semua kembali kepada Allah. Dan ketika kesadaran itu benar-benar masuk ke dalam hati, pujian tidak lagi menjadi kata, ia menjadi keadaan jiwa. Ia menjadi nafas. Di dalam tarikan nafas, hati menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya. Di dalam hembusan nafas, hati kembali memujinya.
Dan di balik semua itu, ada satu nama yang tidak diucapkan dengan huruf. Nama itu adalah Hu. Hu adalah isyarat kepada Dia yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Hu adalah rahasia kehadiran Tuhan di setiap nafas manusia. Dan ketika seorang hamba benar-benar sadar akan nafasnya, ia akan menyadari bahwa seluruh kehidupannya sebenarnya adalah zikir yang terus berlangsung. Namun memahami rahasia itu bukan akhir dari perjalanan. Justru disitulah ujian terbesar dimulai. Semakin dalam seseorang mengenal Tuhan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Abdul Qadir tidak lagi menjadi seorang pencari, ia menjadi seorang pembimbing. Majelisnya dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk mendengar nasihatnya. Kata-katanya mampu mengguncangkan hati manusia. Banyak yang bertaubat, banyak yang menemukan jalan pulang kepada Tuhan. Namun di tengah kemasyhuran itu, ia tetap menjaga satu hal yang paling penting, kerendahan hati. Ia selalu mengingat bahwa semua itu bukan berasal dari dirinya, semua berasal dari Allah. Seperti nafas yang datang dan pergi tanpa dimiliki oleh manusia. Di akhir perjalanan hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menjadi cahaya bagi banyak hati yang tersesat. Namun rahasia yang ia tinggalkan bukanlah tentang karawah, bukan pula tentang kemuliaan. Rahasia itu sederhana. Setiap nafas manusia adalah amanah. Setiap nafas membawa kesempatan untuk mengenal Tuhan. Dan setiap nafas bisa menjadi pujian. Ketika hati benar-benar sadar, bahkan diam pun menjadi zikir. Bahkan nafas pun menjadi alhamdu. Maka rahasia makrifat yang paling dalam bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan manusia. Ia justru berada di dalam diri kita sendiri. Di dalam napas yang sering kita lupakan. Di dalam kesadaran yang jarang kita perhatikan. Jika suatu hari hati mulai hening, jika suatu hari jiwa mulai mendengar suara yang tidak berasal dari dunia, mungkin disitulah rahasia itu mulai terbuka, bahwa hidup ini hanyalah perjalanan napas, datang darinya, kembali kepadanya. Dan di antara dua rahasia itu, seorang hamba hanya bisa berkata dengan penuh kesadaran, Alhamdu. Mungkin selama ini kita sering mengucapkan kata Alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengucapkannya setelah mendapatkan nikmat, setelah berhasil melewati kesulitan, atau setelah menerima sesuatu yang kita harapkan. Namun, kisah perjalanan spiritual para wali mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya tentang nikmat yang terlihat. Ia juga tentang kesadaran bahwa kita masih hidup, masih bernapas, masih diberi kesempatan untuk mengenalnya. Dan mungkin tanpa kita sadari, setiap napas yang kita hirup sebenarnya sedang mengingatkan kita pada satu rahasia besar kehidupan, bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan waktu. Ia adalah perjalanan kembali kepada Tuhan. Setiap napas adalah undangan, setiap napas adalah kesempatan, setiap napas adalah zikir yang diam-diam mengucapkan satu nama, Hu. Dan ketika hati mulai sadar akan itu, bahkan keheningan pun bisa menjadi pujian yang paling tulus. Alhamdu. Jika kisah spiritual ini membuka sedikit saja kesadaran dalam hati Anda, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Luangkan sejenak waktu Anda hari ini, tarik napas perlahan dan rasakan bahwa kehidupan masih mengalir di dalam diri Anda. Mungkin disitulah rahasia yang selama ini kita cari sebenarnya berada.
Dan jika Anda ingin terus mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah tentang para wali, perjalanan spiritual, dan rahasia makrifat yang jarang dibahas, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu, satu kisah sederhana bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk kembali mengenal Tuhannya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga setiap napas kita selalu dipenuhi dengan kesadaran untuk memujinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.